Bikin pizza tanpa ribet, tanpa mixer, dan hasilnya seenak restoran. Rotinya lembut dan empuk, toppingnya banyak, dan rasanya nyeju banget. Emang bisa? Bisa dong, simak terus video ini ya. Pernah nggak sih Besti ngiler lihat pizza restoran, tapi begitu cek harga, langsung mikir 2 kali. Maklum, udah tengah bulan, kantong mulai tipis. Hehe. Atau mau bikin sendiri tapi keburu ciut karena nggak punya mixer, nggak punya alat-alat lengkap. Tenang, di video ini aku kasih resep pizza anti gagal, tanpa mixer, tanpa ribet. Dan pastinya cocok banget buat Besti yang baru pertama kali mau coba bikin pizza di rumah. Dan yang paling seru, Besti bakal lihat gimana adonan sederhana ini bisa jadi pizza empuk, lembut, dan kejunya berasa banget. Harus nonton video ini sampai habis ya, jangan di skip-skip, biar nggak ketinggalan tips-tips anti gagalnya. Karena aku bakal kasih tips ampuh biar Besti nggak gagal di percobaan pertama. Penasaran ya? Cus, langsung aja temenin aku bikin yuk. Ini nih bahan-bahannya. Pertama-tama kita bikin adonannya dulu. Nggak perlu mixer, cukup campur dan aduk-aduk aja pakai tangan. Campurkan adonan kering 250 gram tepung terigu protein tinggi, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Aduk-aduk hingga semua bahan merata. Tips pertama, tepung terigunya harus tepung terigu protein tinggi ya. Ini wajib, kudu, mesti, dan harus. Hehe. Agar nantinya tekstur roti pizza bisa lembut dan empuk. Pastikan juga raginya harus aktif ya. Lihat tanggal kadaluarsanya belum lewat dan belum terbuka dari bungkusnya. Jika masih ada sisa, harus ditutup dengan rapat. Lalu simpan di dalam kulkas agar ragi tidak rusak sehingga nantinya bisa dipakai lagi untuk masakan yang lain. Oh iya, di sini aku masak pizzanya untuk 2 loyang ya. Jadi takaran timbangan bahan-bahannya aku kali 2. Kalau Besti mau bikin 1 loyang, tidak perlu dikali 2. Cukup ikuti takaran resep yang aku berikan aja. Kemudian campurkan 150 ml susu cair hangat. Masukkan susu cair sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga merata. Ingat ya, bukan susu cair panas, tapi susu cair hangat. Aku punya pengalaman roti pizza bantet, keras dan gak mengembang gara-gara ini. Karena jika susu cair terlalu panas, ragi bisa mati dan adonan tidak akan mengembang dan hasil roti pizza akan menjadi bantet. Ini merupakan salah satu penyebab adonan roti pizza bisa gagal. Diaduk dengan menggunakan sendok kurang greget ya, jadi aku ganti dengan menggunakan tangan. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur aja, gak perlu sampai kalis. Terus kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk, tekan-tekan, aduk-aduk hingga semua bahan menyatu, bersatu padu menjadi adonan yang cantik seperti ini. Lalu kita diamkan 30 menit, biarkan mengembang hingga 2 kali lipat besarnya. Kemudian tutup dengan kain, tutup panci, plastik atau apapun yang Besti punya ya. Sambil menunggu kita akan siapkan topping. Aku pakai paprika, sosis, nanas, dan keju biar pizza kita makin menggoda. Kalau Besti mau bikin juga, toppingnya bisa pakai bahan apa aja ya. Pakai bahan yang Besti suka. Bisa juga tambahkan jagung manis atau daging asap. Untuk sausnya, kupas bawang putih dan bawang bombay. Iris-iris satu persatu hingga halus. Kemudian tumis bawang bombay dengan margarin. Tumis-tumis hingga layu. Terus masukkan bawang putih, tumis-tumis lagi hingga harum. Selanjutnya, campurkan saus bolognese. Aduk-aduk hingga semua bahan merata. Kemudian campurkan dengan air sedikit agar saus tidak terlalu asin. Aku tidak tambahkan bumbu apapun di sini karena aku rasa bumbu saus bolognese sudah cukup kuat dan enak, jadi tidak perlu tambahan bumbu lagi. Tapi kalau nantinya Besti mau bikin juga dan merasa bumbunya kurang, bisa ditambahkan garam atau lada. Sesuaikan aja dengan selera Besti. Masak saus bolognese sampai matang. Setelah matang, matikan api lalu dinginkan dan sisihkan sebentar. Kita siapkan loyang, terus olesi margarin dengan menggunakan kuas ke seluruh bagian loyang. Kemudian taburi tepung di atasnya. Ini tips nih Besti, agar pizza tidak lengket di loyang saat sudah matang nanti. Setelah adonan mengembang, kita kempiskan dan pipihkan pakai tangan. Aduk-aduk lagi sebentar, setelah itu bentuk dengan bulatan-bulatan seperti ini. Karena aku bikin adonannya 2 resep, untuk 2 loyang, maka adonannya aku bagi menjadi 2 bagian.
Selanjutnya, pipihkan adonan dengan rolling pin. Taburi alas kerja dengan tepung terigu agar tidak lengket. Tujuan memipihkan adonan agar adonan menjadi pipih dan nantinya bisa lebih mudah ditata di atas loyang. Taruh adonan di atas loyang, kemudian ratakan hingga pizza menutupi semua bagian loyang. Selanjutnya, tusuk-tusuk dengan garpu seluruh permukaan adonan pizza seperti ini. Fungsi penusukan garpu pada permukaan adonan adalah agar nantinya saat di oven adonan bisa matang merata. Adonan tidak akan menggelembung sehingga menciptakan sirkulasi udara. Dan adonan tidak akan gosong atau bantet karena udara bisa langsung keluar dari sela-sela lubang. Kemudian beri keju. Di sini aku pakai keju slice. Aku potong-potong memanjang seperti ini. Bisa juga pakai keju cheddar atau keju mozzarella. Disesuaikan aja dengan kesukaan Besti ya. Susun-susun di atas adonan. Terus beri saus bolognese yang sudah kita buat tadi. Oleskan dan ratakan saus di atas permukaan pizza hingga menutupi semua bagian permukaan pizza. Beri topping sosis, paprika hijau, paprika merah, paprika oranye, dan nanas. Susun-susun yang cantik agar dapat menggugah selera orang yang memandangnya. Lalu aku tambahkan lagi saus mayones di atasnya. Aku kasih yang banyak biar rasanya makin mantap. Selanjutnya kita akan bakar di dalam oven atau air fryer yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Lihat nih penampakan pizzanya dari dalam oven. Sesudah pizza matang, bel berbunyi, angkat pizza dan sajikan dengan saus sambal atau saus mayo. Kreasi sajian lezat pizza homemade siap dihidangkan. Aku pertama kali bikin pizza ini waktu lagi kangen banget sama pizza restoran. Tapi penasaran pengen bikin sendiri, jadinya aku cobalah. Dan ternyata berhasil. Senengnya, bikin sendiri tuh bikin bangga loh. Apalagi pas potongan pertama ditarik dan kejunya mantap. Rasanya puas banget. Ini cocok banget buat kalian yang pengen coba masak bareng anak, pasangan, atau buat bekal. Nggak ribet tapi hasilnya bikin semua orang di rumah happy. Gimana? Gampang banget kan? Sekarang nggak ada alasan lagi buat nggak nyoba bikin pizza sendiri di rumah. Kalau Besti suka resep ini, jangan lupa like, share ke teman-teman Besti. Dan pastikan subscribe biar aku makin semangat berbagi resep-resep simple lainnya. Tulis di kolom komentar. Kalau mau aku bikin pizza cuma pakai teflon tanpa oven. Atau ada ide bikin pizza versi lain? Komen ya. Yuk Besti coba bikin. Dan rasakan bangganya masak pizza homemade tanpa mixer dan anti ribet di rumah. Sampai jumpa di kreasi sajian lezat lainnya. Wassalamualaikum.